Oke, sekarang kita akan membahas tentang penipuan keuangan. Kita harus tahu ya modus-modus penipuan keuangan supaya kita tidak jadi korban. Karena banyak sekali sekarang di Indonesia semakin meningkat angka scam atau penipuan keuangan. Oke, ini yang harus diingat, yang tidak berilmu itu lebih mudah ditipu. Jadi kita tidak akan membahas penipuan yang remeh ya, maksudnya remeh itu yang terjadi setiap hari kayak pencurian, penodongan, itu tidak kita bahas, tapi lebih ke yang penipuan yang besar yang korbannya juga sampai habisnya banyak gitu ya. Nah, 5 modus utama penipuan keuangan ya, harus curiga, harus hati-hati. Yang pertama, modus penggandaan uang. Jadi biasanya korbannya dijanjikan uangnya bisa berganda dengan cepat jauh di atas produk-produk keuangan. Oke. Kemudian dapat hadiah atau rezeki nomplok ya. Kemudian modusnya pencurian identitas, yang identitas kita dicuri orang gitu ya. Kemudian modus berikutnya adalah jual beli yang harganya sangat miring ya, murah banget gitu, sampai kalau nggak dibeli tuh ngeri gitu ya. Kalau nggak dibeli kayaknya goblok gitu, padahal ya yang beli yang goblok jadinya. Nah, yang terakhir adalah modus bisnis monyet ya. Bisnis monyet apa itu? Nah, kita bahas satu-satu. Intinya adalah setiap ada penawaran kita harus curiga dan hati-hati. Jangan lupa melakukan penelusuran, kita cek dan recheck. Nah, modus penggandaan uang ini yang paling sering ya. Penawarannya bisa berupa investasi ya. Paling sering ini tentang forex, agrobisnis, properti, travel, kemudian arisan berantai, MMM. Kemudian ada juga yang menawarkan misalkan Bitcoin dan lain-lain. Sebenarnya Bitcoinnya ya bukan penipuan, forexnya bukan penipuan, agrobisnisnya bukan penipuan, tapi itu dijadikan sebagai alasan untuk mengumpulkan investor, calon investor yang mau ditipu gitulah ya. Penawarannya bisa juga berupa bisnis ya, software atau bisnis travel atau bisnis apa ya. Kemudian bisa juga berupa koperasi ya, arisan berjamaah. Nah, ini yang masih ada sampai hari ini ya, mengaku sebagai dukun, orang sakti, ahli spiritual yang bisa menggandakan uang. Nah, ciri-cirinya imbal hasilnya sangat tinggi dan menggiurkan, lebih tinggi dari bunga pinjaman bank. Jadi misalkan bunga pinjaman kredit ya, kita kredit ke bank itu misalkan bunganya setahun 13%. Nah, dia bisa tinggi banget gitu, bisa 1% per hari gitu. Jadi kayak kredit fintech itu ngasih bunganya tinggi banget, lebih tinggi dari bunga fintech aja cuma 0,8 per hari ya. Ini 1% per hari gitu misalnya, atau dijadikan 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang disetor. Nah, itu biasanya janjinya. Atau yang baru-baru ini juga ada seolah-olah ngaku dari bank menawarkan deposito. Jadi dia menawarkan 1 bulan itu dapatnya 10%, padahal deposito bank itu setahun loh ya, 4-6% gitu. Dia bisa nawarin 10% per bulan, ngakunya dari bank, bikin sertifikat deposito nanti palsu. Bilet depositonya palsu. Oke. Kemudian dijanjikan risikonya sangat kecil, bahkan tidak ada katanya. Nggak ada risiko nih ya. Oke. Terus korban tidak perlu melakukan usaha, cukup merekrut anggota baru. Nah, kalau disuruh merekrut anggota baru ya, nah biasanya ini skemanya piramida atau skema Ponzi ya. Tapi bedanya dengan bisnis yang legitimate, yang benar gitu ya, karena ada juga bisnis yang merekrut anggota baru itu benar ya, dijelaskan bagaimana perusahaan dapat untung, kemudian gimana kita merekrut anggota itu dapat untung ya, dia menjelaskan bagaimana. Nah, tapi ini tidak jelas bagaimana pengelola bisa dapat untung. Pokoknya rekrut kamu dapat sekian, rekrut dapat sekian ya. Dia nggak jelas kok bisa untung gitu, padahal nah nggak jelas kan. Atau cara kerjanya tidak masuk akal. Kadang ada juga yang masuk akal tapi tetap nipu juga ada ya. Nah, taunya apa? Lihat ini, pengelola tidak bisa menunjukkan aset atau produk aslinya. Jadi misalkan dia menawarkan misalkan agrobisnis, properti, travel ya, dia nggak bisa nunjukin dia punya aset gitu, dia punya perkebunan nggak, punya peternakan nggak,
lihat aslinya, nggak punya biasanya. Punya properti, oke, mana perumahannya di mana, ternyata nggak bisa nunjukin, atau baru gambar. Nah itu biasanya gitu ya. Kemudian pembayaran awal biasanya lancar, lalu mulai tersendat, akhirnya kabur gitu. Nah ini sering banget ya, bahkan sekarang makin canggih ya, makin pintar ngomongnya, dia ngaku syariah segala macam, sering terjadi gitu ya. Itu hati-hati, tapi intinya adalah dia berusaha menggandakan uang, kemudian imbal hasilnya sangat tinggi ya, ganda loh, bisa 200%, 100%, 200%. Tapi tidak masuk akal itu bisnisnya nggak jelas, nggak punya aset, awal bayar lancar, terus mulai macet, akhirnya kabur. Hati-hati. Nah ini modus penggandaan uang tadi, ada yang merekrut misalkan dari yang produsen, dia merekrut grosir, merekrut reseller atau retailer, terus retailer merekrut customer. Nah ini legal ya gitu. Jadi pembagiannya jelas, ada persentasenya, misalkan retailer dapat sekian persen, wholesaler diskonnya sekian persen, manufakturer dapat ya keuntungan dikurangi harga pokok gitu ya, dia jelas masih untung gitu. Nah kalau yang penggandaan uang dengan skema piramid ini nggak jelas gitu ya, biasanya dia makin ke atas makin tinggi gitu, makin ke atas makin tinggi keuntungannya gitu. Nggak punya produk asli, nggak punya produk ya. Kadang produknya berupa jasa. Nah walaupun jasa tapi ada barangnya, produknya jasa ada, tetap legal ya. Tapi ada yang bisnis ya cuma rekrut doang, nggak punya produk. Nah itu biasanya kita curiga ya. Nah biasanya ada produk yang ada harganya gitu kalau yang legal. Nah ini skema Ponzi ini yang punya, yang mendirikan Ponzi-nya, terus pokoknya semua uang masuk ke dia, nanti dibalikin investasinya. Nah lalu pembayaran lancar kan awal-awal, lama-lama yang masuk belakangan itu dipakai uangnya untuk yang masuk duluan. Jadi kayak gitu uangnya. Ada lagi yang daftar baru, uangnya dipakai untuk yang bayar duluan gitu. Lancar, yang masuk di awal biasanya lancar. Nah yang masuk belakangan itu tersendat, terus lama-lama hilang ya. Jadi uangnya sudah diambil sama yang bikin skema Ponzi, jadi hilang gitu aja. Ini di Indonesia pernah terjadi, pernah di luar negeri. Ini yang pertama kali bikin namanya Ponzi, makanya namanya kita abadikan gitu sebagai skema Ponzi. Nah di Indonesia modusnya sekarang arisan nih paling banyak, arisan berantai gitu ya, atau manusia membantu manusia gitu, atau money game lah. Nah ini contohnya yang terkenal ya, Wolf of Wall Street ya, dia jual saham nggak jelas, harga murah banget, dijanjikan bakal naik sahamnya 200%, 300% dalam setahun gitu. Banyak yang ketipu sama dia ya. Nah ini juga dukun yang baru-baru ini ditangkap, ngaku bisa menggandakan uang. Nah kalau ini dia lihat nih, uangnya banyak banget ya yang digandakan ya, Dimas Kanjeng ya, ngetop banget.